Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Wis, saya Izzuddin Ahmad Faza, NPM 2203401071. Di sini ingin memaparkan pengaruh kabut pada pH tanah tercemar merkuri Hg untuk ekosistem darat dan kesehatan. Nah, di sini untuk data isi dari presentasi saya kali ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan ada metodologi penelitiannya juga. Untuk latar belakangnya, pencemaran tanah oleh merkuri menjadi masalah lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti dan industri kimia. Merkuri merupakan logam berat yang sangat toksik dan dapat berikatan dengan senyawa organik maupun anorganik dalam tanah, menyebabkan gangguan terhadap struktur dan fungsi ekosistem darat. Tanah yang terkontaminasi tadi biasanya memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau pH rendah. Hal ini memperbesar mobilitas ion merkuri dan meningkatkan resiko penyerapannya oleh tanaman maupun biota tanah. Untuk topik saya kali ini, dukungan SDG-nya ada di SDG 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak, dan SDG 15 yaitu menjaga ekosistem daratan. Nah, di bagian urusan masalah itu bagaimana pengaruh penambahan kapur terhadap pH tanah tercemar merkuri. Yang kedua, apa implikasi perubahan pH terhadap ekosistem darat dan potensi risiko kesehatan. Tujuan penelitian saya ini yaitu menentukan dosis kapur yang paling efektif dalam meningkatkan pH tanah, dan juga menjelaskan hubungan antara peningkatan pH dengan perbaikan kondisi ekosistem dan pengurangan risiko kesehatan. Nah, eh, dari beberapa jurnal yang saya cari, yaitu yang pertama ada di bagian tinjauan pustaka ini ada Perez Morales tahun 2020, juga menyebutkan bahwa kapur mampu menaikkan pH tanah dalam kondisi asam, pH-nya kurang dari 5 ke kondisi netral sampai basah, yaitu sekitar pH 7 sampai 8,5, sehingga ion merkuri Hg12 membentuk endapan HgO2 yang tidak dapat terlarut. Dan juga ada beberapa referensi lain dari Utami. Pada pH rendah, merkuri lebih larut dan lebih mudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Namun dengan peningkatan pH melalui penanaman kapur, kelarutan merkuri menurun drastis dan membentuk senyawa kompleks yang stabil. Dan juga pengaruh pH terhadap kesehatan logam berat pada pH rendah. Penambahan kapur telah lama digunakan untuk mengatasi keasaman tanah dan menurunkan kelarutan logam. Menurut Hanafiyah, kapur bekerja dengan cara menetralkan ion Hg di tanah serta mengendapkan logam berat sebagai hidroksida yang sukat larut. Hal ini membuat merkuri menjadi kurang tersedia bagi tanaman dan organisme tanah. Nah, untuk metodologi penelitiannya, kerangkanya dibuat dari studi literatur yang saya jelaskan tadi di bab 2, dan ketambahan juga peralatan dan bahan, mulai dari sampel, kapur, sama kuadres, alatnya mulai dari pH meter dan oven. Variabel penelitiannya ada variabel bebas dari dosis kapur yang diambil dari beberapa persentase dari berat tanah yang jadi sampel. Variabel terikat ada pH tanah, dan variabel kontrol seperti jenis tanah yang digunakan, suhu ruangan, dan waktu inkubasi. Untuk prosedurnya, menyiapkan tanah sampel tercemar merkuri, meskipun ini sampel tanah yang tercemar dari eh, pertambangan emas tanpa izin. Yang kedua, menambahkan kapur sesuai dosis ke masing-masing sampel, inkubasi tanah selama 14 hari, mengukur pH tanah setiap 3 hari sekali, menggunakan pH meter, dan menganalisis data perubahan kapur berdasarkan pelakuan kapur dengan pendekatan statistika Nova 2way. Mungkin sekian, terima kasih paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana tak ada?